Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Hasri dari kelas E4 dengan nomor pokok mahasiswa 10120350. Di sini saya akan menjelaskan materi konsep manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia secara umum adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang. Sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas organisasi yang memungkinkan perusahaan atau organisasi dapat belajar dan mempergunakan kesempatan untuk peluang baru. Secara khusus, manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan karyawan cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi, seperti yang diperlukan. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia kontribusi, kemampuan, dan kecakapan mereka. 3. Mengembangkan sistem kerja dan dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif yang tergantung pada kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait. 4. Mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. 5. Menciptakan iklim di mana hubungan yang produktif dan harmonis dapat dipertahankan melalui asosiasi antara manajemen dengan karyawan. 6. Mengembangkan lingkungan di mana kerjasama tim dan fleksibilitas dapat berkembang. Pengembangan konsep manajemen sumber daya manusia. Konsep manajemen sumber daya manusia mengalami proses 3 tahap. 1. Konsep awal dikembangkan penulis Amerika kurang lebih tahun 1980. 2. Komentar ini dibahas penulis Inggris akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990 yang kadang skeptis mengenai kenyataan di luar retorika dan meragukan moralitas manajemen sumber daya manusia. 3. Asimilasi manajemen sumber daya manusia ke dalam manajemen karyawan tradisional. Manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Ketidaksetujuan terhadap manajemen sumber daya manusia berupa penolakan dapat diringkas sebagai berikut. 1. Manajemen sumber daya manusia tidak menyusun proporsi, baik sebagai teori yang memiliki reputasi atau sebagai alternatif dan merupakan bentuk yang lebih baik daripada manajemen personalia. 2. Manajemen sumber daya manusia menurut Quest 1991 adalah konsep optimistik tetapi ambigu. Ini merupakan harapan belaka. 3. Bahkan jika manajemen sumber daya manusia tidak ditimbul sebagai proses yang membedakan, di mana terdapat banyak keraguan, manajemen sumber daya manusia penuh dengan kontradiksi, manipulatif, dan sesuai dengan kelompok jahat. 4. Tujuan paling berharga dari manajemen sumber daya manusia tetap tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Aktivitas pokok manajemen sumber daya manusia. 1. Organisasi. Mengembangkan organisasi untuk memenuhi semua aktivitas yang diperlukan, mengelompokkannya secara bersama dalam cara yang mendukung integrasi dan kerjasama, beroperasi secara fleksibilitas dalam menanggapi perubahan, dan disajikan untuk komunikasi efektif serta disajikan untuk pembuatan keputusan. 2. Hubungan ketenaga kerjaan. Memperbaiki kualitas hubungan ketenaga kerjaan dengan menciptakan iklim kepercayaan, pengembangan kontrak psikologis yang lebih positif. 3. Pemberdayaan. Perencanaan sumber daya manusia memperkirakan permintaan orang di masa yang akan datang, perekrutan dan seleksi mendapatkan jumlah dan jenis orang yang diperlukan oleh organisasi. 4. Manajemen kinerja. Mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan mengukur dan mengelola kinerja dalam kerangka kerja sasaran dan persyaratan kecakapan yang telah disepakati, memperkirakan dan memperbaiki kinerja, mengenali dan memuaskan kebutuhan belajar dan pengembangan. 5. Pengembangan sumber daya manusia. A. Pembelajaran organisasi dan individu. B. Pengembangan manajemen, memberi peluang belajar dan pengembangan. C. Manajemen karir, merencanakan dan mengembangkan karir orang secara potensial. Konsep strategi.
Strategi adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Konsep utama strategi. 1. Keunggulan kompetitif. Strategi generik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yaitu A. Inovasi menjadi produser unik. B. Kualitas menyampaikan barang dan jasa berkualitas tinggi kepada pelanggan. C. Kepemimpinan biaya. Hasil kebijakan yang direncanakan bertujuan pada pengelolaan, pengurangan, dan pengeluaran. 2. Kapabilitas khusus. Kapabilitas khusus adalah karakteristik yang tidak dapat atau sulit ditiru pesaing. 4 kriteria yang diusulkan Barney dalam menentukan apakah sumber daya dapat dianggap sebagai kapabilitas khusus atau kompetensi khusus, yaitu A. Penciptaan nilai bagi pelanggan. B. Memiliki sesuaian yang sangat langka. C. Tidak dapat ditiru. D. Tidak ada substitusinya. 3. Kesesuaian strategik. Kesesuaian strategik menyatakan bahwa untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif perusahaan, maka harus menyesuaikan kapabilitas dan sumber daya yang ada dengan peluang yang tersedia di dalam lingkungan eksternal. Dasar strategi. 1. Tujuan strategi. A. Visi yang luas mengenai alasan organisasi didirikan. B. Misi organisasi. C. Tujuan spesifik yang dioperasionalkan. 2. Strategi berbasis sumber daya adalah kapabilitas strategi perusahaan yang tergantung pada kapabilitas sumber daya. 3. Kapabilitas strategi adalah konsep mengacu kepada kemampuan organisasi untuk mengembangkan dan menerapkan strategi yang akan mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Perumusan strategi. 1. Pendekatan sistematis untuk merumuskan strategi. Menurut teori, proses perumusan strategi terdiri dari A. Menetapkan misi. B. Menyusun sasaran. C. Melakukan pengamatan lingkungan internal dan eksternal untuk memperkirakan kekuatan dan kelemahan internal dan serta peluang dan ancaman eksternal. D. Melakukan analisis strategi yang ada untuk menetapkan hubungannya dengan penilaian internal dan eksternal. E. Tetapkan kapabilitas khusus organisasi. 2. Kenyataan perumusan strategi. Tipologi Rakap 4 mengenai strategi yaitu Kelas A. Klasik. Perumusan strategi proses rasional perhitungan yang disengaja. Proses perumusan strategi dilihat sebagai hal terpisah dari proses penerapan. B. Evolusioner. Perumusan strategi sebagai evolusioner merupakan produk kekuatan pasar di mana organisasi paling efisien dan paling produktif akan memenangkannya. C. Proses. Perumusan strategi sebagai proses setahap demi setahap berkembang melalui diskusi dan ketidaksepakatan. D. Sistemik. Strategi dibentuk oleh sistem sosial di mana sistem sosial diletakkan pada strategi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.